PPI, sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara. Saudara, 4 calon manajer koperasi desa dan kelurahan Merah Putih serta kampung nelayan Merah Putih meninggal usai menjalani latihan dasar kemiliteran. Ya, pertama-tama saya turut berduka cita ya atas meninggalnya 3 calon manajer ini. Dan menurut saya, latsarmil untuk calon manajer koperasi itu berlebihan. Menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa, dan diberi tugas untuk memimpin dan memanage. Kalau hanya untuk manajer koperasi, tidak memerlukan lagi latsarmil. Kalau hanya koperasi desa, kepemimpinan, kenapa harus sampai latihan dasar kemiliteran? Kenapa harus latsarmil? Latsarmil itu untuk menyiapkan orang-orang yang akan masuk latihan dasar kemiliteran. Bukan hanya untuk menjadi manajer. Manajer koperasi lagi. Manajer koperasi ini kan, ya saya sekarang kepala pusat koperasi purnawirawan DKI. Jadi tahu bagaimana untuk menjabat standar manajer koperasi. Tidak perlu sampai latihan dasar kemiliteran yang standar militer seperti itu, dikumpul pagi-pagi, lari-lari. Itu sangat berlebihan. Untuk apa? Kan manajer sudah kita ngumpul. Apa pengetahuannya? Pengetahuan manajernya ada standar. Betul. Tidak perlu lagi pakai dikumpul seperti menyiapkan untuk bertempur atau untuk membuat orang-orang ini untuk menjadi tentara. Menurut saya itu berlebihan. Tapi sejauh ini faktor karena memang kemampuan dari calon manajer yang selama proses pelatihan atau ada aspek teknis juga yang kayaknya ada terlalu berat gitu. Ya belum berat, baru hari pertama. Itu berat itu. Baik. Ada standar kesehatan, standar fisik, standar psikologi. Banyak. Apakah kita mau mengorbankan nyawa itu hanya untuk manajer? Kalau hanya untuk manajer, masa kita mau buat latihan yang dapat menjatuhkan nyawa 4 orang sekarang? Nggak sedikit loh 4 orang itu. Manajer itu hanya duduk di kursi, bukan lari-lari. Kalau kita mau pakai standar itu. Maka bagaimana biar masuk jamnya tepat, duduk di kursi yang jelas, nulis yang benar, buka komputer yang benar. Kan itu kalau kita berbicara manajer. Jangan sampai kita mau bicara manajer, tapi kita bicara latihan latsarmil dengan tujuan untuk supaya disiplin membela negara. Ya jauh sekali. Jangan begitu, bukan begitu ceritanya. Kita hanya bicara manajer koperasi. Ingat, hanya manajer koperasi. Baik. Itu, koperasi sudah koperasi apa? Desa lagi. Betul. Nah, itu apa? Tidak jauh-jauh, tidak terlalu lebar, terlalu besar, sehingga latihannya juga tidak perlu sampai namanya latsarmil, dikumpul bersama-sama, bangun pagi sekian selama 30 hari ya. 30 hari itu untuk apa? Ya, baik. Malah standar manajer itu malah hancur fisiknya, habis latihan, masuk rumah sakit semua itu bisa-bisa. Memang tidak tepat menerapkan sistem kemiliteran di dalam pengelolaan koperasi. Ini 2 hal yang berbeda. Di dalam kemiliteran, orang diajarkan untuk menjadi commander, bukan menjadi manager. Di dalam koperasi, orang diajarkan untuk menjadi manager, bukan sebagai commander. Commander atau komandan itu berorientasi pada keberhasilan misi tempur dalam konteks pertahanan negara. Makanya tadi Pak TB sampai menyatakan, ya mungkin perlu dievaluasi soal pembinaan fisik. Dasar-dasar menembak, apa relevansinya misalnya? Pembinaan fisik semacam itu, baris berbaris misalnya, apa relevansinya? Gitu. Nah di dalam konteks koperasi itu kan pada intinya ia bertujuan untuk memastikan bahwa para anggota koperasi misalnya sejahtera, ada keberlanjutan usaha, ada efektivitas operasional, efisiensi biaya, dan itu semuanya nilai-nilai usaha, nilai-nilai sipil, bukan nilai-nilai kemiliteran. Ini kalau di luar negeri Mbak, nggak usah karena pelatihan militer. Kalau ada kecelakaan saja di jalan raya karena atau penerbangan kecelakaan gitu ya, atau kereta kecelakaan, di luar negeri itu nggak usah nunggu 1, 2, 3 hari atau kita diskusi di TV berkali-kali begini. Itu setelah insiden langsung pasti ada yang mengundurkan diri minimal pejabatnya. Minimal kemudian atau ada evaluasi total untuk menghentikan kalau perlu program tersebut melakukan moratorium gitu. Nah saya nggak bilang KDMP ini harus dihentikan, tetapi latsarmilnya
Ini kan sudah terbukti, kemudian ya hari ini kita melihat ini suatu fakta kenyataan. Memang ada 3 orang Indonesia yang meninggal dunia, peserta yang meninggal dunia karena itu. Maka menurut saya menjadi suatu momentum dan timing untuk mengevaluasi apakah masih perlu pelatihan militer semacam ini untuk calon manajer. Betul. Koperasi kan itu, apalagi manajer koperasi, hitung-hitung duit aja kerjaannya kan. Lalu bagaimana dia suruh lari-lari pagi, disiapkannya seperti itu. Ini jangan lupa kita hanya koperasi desa, manajer koperasi desa, hanya sampai di situ. Untuk membuat suatu latihan, kita harus lihat latihan ini untuk apa. Kalau hanya koperasi desa, kepemimpinan, kenapa harus sampai latihan dasar kemiliteran? Kalau yang disampaikan Mbak Uta tadi, itu namanya untuk militer wajib. Di Singapura di mana-mana ada. Di Indonesia belum ada karena undang-undangnya belum ada. Tetapi kalau hanya untuk kepemimpinan segala macam, ya kita ketika menerima seorang calon manajer harusnya sudah punya standar. Dia sudah harus siap bekerja. Bukan untuk disiapkan lagi oleh koperasi. Kalau koperasi harus menyiapkan lagi, itu namanya bukan calon manajer, baru calon pekerja. Ini namanya saja sudah manajer. Dia sudah harus punya standar. Standar ya sudah standar itu saja. Kalau dia bukan tidak bisa, dibuat tes. Apa tesnya? Kalau tidak terpenuhi, minggir. Apa bedanya sama koperasi saya? Sama saja manajernya. Jangan disamakan dengan kita militer. Jangan disamakan ke sana. Kita ambil standar manajer. Baik, Seorang fokus. manajer itu sudah pasti punya standar. Baik, Sehingga fokus tidak bisa pada lagi dibuat kompetensi standar. manajernya, Pak ya. Betul. Kan namanya manajer koperasi lagi. Apa koperasi itu? Adalah sekumpulan orang yang untuk mencari untung. Kan dia situ hanya untuk dalam segi perekonomian. Kenapa kita belok-belok sampai mempersiapkan seperti kita mau berperang atau standar militer wajib? Jangan sampai ke sana, kejauhan. Itulah yang saya bilang, kejauhan, kelebihan. Ini hanya standar koperasi desa-desa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel inspirasi yang membahas seputar politik, pendidikan hingga budaya. Di Opul 2045, salam NKRI harga mati. Ya teman-teman, tentu sudah menonton cuplikan video sebelumnya. Seperti biasa, di sini saya akan menyampaikan beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya. Semoga bermanfaat agar supaya kita bisa saling memahami satu sama lain. Di sini saya awali pendapat yang pertama. Negeri sedang berduka kembali, pemimpin harus tanggung jawab. Kasihan mau ibadah buat keluarga malah meninggal. Keluarganya pasti menangis dan tidak tahu siapa mau ganti buat mencari nafkah. Ini seakan-akan manajer harus wajib militer ditumbalkan. Sekarang tunjukkan tanggung jawabnya, jangan cuma bela sungkawa di mulut saja. Gajinya harus dibayar untuk orang tuanya hingga usia anaknya pensiun. Pemerintahan sekarang asal kerja, kasihan rakyatnya jadi korban. Masih dari pendidikan meminta korban, coba mana tanggung jawab kalian? Coba pejabat-pejabat di istana wajibkan itu mereka pemimpin yang lebih besar lagi kalau untuk supaya bermoral baik. TNI Polri ya nggak sudah dilatih, militer ternyata kalau ada uang juga masih korupsi. Sekarang itu sudah salah arah, jadi berantakan semuanya. Yang jadi korban rakyat lagi, bukan para pejabatnya. Betul sekali, latihan ini dihentikan saja, buang-buang biaya, waktu, tenaga, jauh arahnya, mestinya latihan, komputer, dan lain-lain.
Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Calon manajer koperasi sepantasnya dididik tentang manajemen bisnis, bukannya dididik membawa senjata. Semakin aneh saja kepemimpinan Prabowo. Nah, kalau sudah ada korban, siapa yang bertanggung jawab? Presiden bodoh hanya buang-buang uang rakyat. Nyesal aku punya presiden kayak ini. Terus yang bertanggung jawab siapa setelah 5 orang meninggal? Keluarga wajib menuntut yang membuat program. Yang Jenderal MBG saja korupsi dan tidak ada hubungan Diksarmil dengan manajer koperasi. Memang Prabowo itu lucu ngegemasin kapal tangan di si Tison. Presiden kebanyakan membacotnya tanpa tahu ilmu ekonomi usaha. Mestinya bukan latihan militer, tapi dilatih akhlaknya untuk menjadi orang yang jujur dan tidak korupsi. Kita lihat lagi pendapat yang selanjutnya. Kapan NKRI perang biar tentara ada manfaatnya? Pengurus koperasi dididik militer, dididik mereka pembukuan bagaimana mengelola keuangan yang benar. Jangan dihambur-hamburkan apalagi dikorupsi. Kopdes ada korban, MBG banyak korban, rakyat yang dikorbankan. Sekalian saja wajib militer untuk seluruh rakyat Indonesia, negara kacau ini. Mau di manakah negeri ini sama Prabowo? Sangat-sangat amburadul sekali pemimpin negeri ini. Sekarang kita itu wajib belajar teknologi, bukan latihan dasar militer. Peraturan ini tujuannya agar semua dikembalikan ke tentara. Karena presiden bekas TNI, selanjutnya pilih yang bukan militer. Di sini ada pendapat yang terakhir dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya. Baru kali ini manajer koperasi pakai latihan militer, mungkin dipersiapkan untuk perang harga. Ya baiklah teman-teman, begitulah beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kata salah, saya minta maaf. Berjumpa lagi kita di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.